Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita senantiasa dan seterusnya diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan juga diberikan rezeki yang banyak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan hikmah yang ke-7 pada malam hari ini insyaallah. Di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Mu'athilah telah berkata, la yushakkikannaka fil 'abdi 'adamu wa qu'il ma'mudi wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmaran li nuri sariratika. La yushakkikannaka, janganlah keraguanmu, fil wa'di 'adamu wa qu'il ma'mud, terhadap janji dari Allah, terhadap janji dari Allah yang belum terbukti atau terwujud janji tersebut. Wa in ta'ayyana zamanuhu, walaupun sudah ditentukan janji tersebut oleh Allah, li'alla yakuna dzalika, hal yang demikian itu, agar supaya qadhan fi basiratika, tidak menjadi cacat basirah kamu, tidak menjadi cacat basirah atau mata hati kamu, wa ikhmaran linuri sariratika, dan padamnya linuri sariratika, cahaya kelembutan hati kamu. Nah, di dalam hikmah ini musannif penyusun kitab menyampaikan bahwa la yushakkikannaka, janganlah keraguan kamu ketika Allah belum mewujudkan janji-janji. Jadi seperti kita pahami bahwa termasuk di dalam Al-Quran itu banyak janji-janji Allah, harapan-harapan atau janji-janji Allah, terutama kepada orang-orang yang mematuhi perintah-perintah Allah. Banyak di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu beriman, kamu akan begini. Apabila kamu bertakwa, kamu akan begini dan sebagainya. Salah satu contoh berkaitan dengan ini firman Allah, qala Allah azza wa jalla wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, maka aku akan kabulkan permohonanmu itu. Nah, ini termasuk janji dari Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa, maka Allah berjanji akan mengabulkan permohonan kamu. Allah akan mengabulkan permohonan kamu. Nah, ini janji dari Allah. Jadi ketika Allah berjanji di dalam Al-Quran seperti ini, seperti kita ketahui bahwa janji Allah ini innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Allah sendiri mengatakan demikian. Makanya jangan sampai ketika
janji dari Allah itu belum terwujud, di dalam harapan-harapan kita, di dalam doa-doa kita, di dalam keinginan-keinginan kita, ya, walaupun janji itu sudah ditentukan, seperti tadi ditentukan waktunya dan sebagainya, termasuk ijabahnya doa ada saat-saat ijabah. Allah memberikan janji apabila kamu berdoa pada saat-saat tersebut maka akan lebih ijabah, akan mustajabah. Nah, kemudian kita sudah berdoa pada saat itu ternyata belum dikabulkan. Nah, ini jangan sampai menimbulkan keraguan. Jangan mengurangi keraguan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu akan memenuhi janjinya. Jangan sampai menimbulkan keraguan. Tetap di dalam hati kita harus yakin bahwa Allah akan menunaikan janjinya dan Allah akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Gitu. Ya. Jangan sedikit pun ketika tertunda, seperti dalam hikmah yang ke-6 yang lalu sudah pernah kita bahas, ya, bahwa pengabulan doa itu tentu saja atas harusnya Allah, atas kehendak Allah. Kapan Allah mengabulkan permohonan kita itu, dalam bentuk apa dan di mana tempatnya, itu sangat tergantung kepada Allah yang harap, yang menghendaki, bukan atas keinginan kita, kehendak kita dalam waktu yang juga Allah tentukan, bukan waktu yang kita tentukan, bukan waktu yang kita inginkan. Itu dalam hikmah yang ke-6 sudah sampaikan. Maka di sini dipertegas lagi oleh musannif, oleh Syekh, janganlah hal itu menimbulkan keraguan bagi kalian semua. Ketika janji-janji Allah itu belum terbukti atau terwujud di dunia ini, maka jangan sampai menimbulkan keraguan di dalam hati kamu. Jangan mengurangi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah Maha Pengabul doa, Maha Pengasih, Maha Penyayang dan sebagainya. Begitu juga kalau kita punya niatan-niatan lain, mungkin ketika kita punya maksud tertentu kemudian kita berdoa kepada Allah akan dikabulkan maksud itu. Ketika belum terkabulkan, jangan sedikit pun mengurangi keyakinan kita. Kenapa demikian? Nah, ini pentingnya. Agar ya, li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika. Agar jangan menjadi cacat mata batin kamu, basyirah kamu. Dalam materi sebelumnya sudah dibahas, dibicarakan dalam pertemuan yang ke-6 tentang basyirah. Nah, ini dilanjutkan lagi di sini. Keyakinan itu harus tetap ada, jangan sampai ada keraguan itu, agar basyirah kamu, ketajaman mata batin kamu itu tidak cacat. Apabila timbul keraguan di dalam hati kita, maka disitulah cacatnya basyirah. Basyirahnya berarti cacat. Ya. Karena ketajaman mata batin ini itu seiring dengan tingkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin kita kepada Allah, semakin ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bercahayalah basyirahnya. Semakin jernihlah basyirahnya untuk memandang suatu hal yang tersembunyi, untuk bisa memahami apa-apa rahasia di balik sesuatu peristiwa, dan juga bisa memahami hikmah di balik segala kejadian. Itulah tajamnya basyirah. Jadi ini diperlukan ya, keyakinan yang teguh ini, yang tetap istiqomah ini tidak berkurang sedikit pun, agar basyirah itu tidak cacat. Kemudian juga agar wa ikmarul linuri sadaratika, agar tidak padam cahaya kelembutan hati kamu. Masalah syir, di dalam hati manusia itu ada syir. Syir ini adalah kelembutan hati. Basyirah itu seiring dengan sirnya. Tajamnya mata hati itu seiring dengan sirnya. Hati yang lembut. Sebab kalau hati yang kasar itu basyirahnya tidak tajam. Semakin lembut hati seseorang, semakin halus hati seseorang, maka dia semakin tajam basyirahnya. Oleh karena itu, kelembutan ini membutuhkan cahaya, nur ilahiyah,
Jadi ini juga diperlukan selain supaya jangan cacat basiro atau mata batinnya, ketajaman mata batinnya, juga supaya tidak padam nur ilahiyahnya tadi, cahaya ketuhanannya tadi, supaya tidak padam dari kelembutan hatinya. Artinya apabila keyakinan itu berkurang atau menurun, maka cahaya kelembutan hatinya itu juga semakin pudar. Semakin pudar. Kalau keyakinan itu terus merosot, maka semakin pudar, semakin pudar, semakin pudar. Lebih parah lagi apabila sudah tidak ada keyakinan, maka padamlah cahaya hatinya. Nah inilah penting saudara-saudara sekalian untuk menyikapi tentang keadaan di dalam keseharian kita. Artinya persoalan ma'rifatullah ini menjadi sangat penting bagi kita agar kita tepat di dalam bersikap dan juga tetap tepat di dalam berpikir dan pada akhirnya tepat di dalam bertindak untuk menyikapi segala persoalan kehidupan yang kita hadapi di dalam keseharian. Karena bagaimanapun tidak terlepas kita dari persoalan kehidupan. Tiap-tiap kita pasti punya persoalan di dalam kehidupannya. Ada masalah-masalah di dalam kehidupannya. Nah mungkin saja ketika kita berhadapan dengan suatu masalah, kemudian kita berdoa kepada Allah agar diselesaikan masalah kita, atau diuraikan kesulitan-kesulitan, dibukakan pintu-pintu dari segala macam belenggu di dalam kehidupan kita. Belum lagi ada hajat-hajat keinginan-keinginan kita di segala bidang dalam segala aspek kehidupan. Karena bagaimanapun, disadari atau tidak, diakui atau tidak, banyak kebutuhan di dalam kehidupan kita, baik kehidupan yang bersifat jasmani maupun kebutuhan dalam berbentuk rohani, termasuk cita-cita atau keinginan yang berbentuk jasmani maupun keinginan yang berbentuk rohani. Begitu juga harapan-harapan yang bersifat duniawiyah dan juga harapan-harapan yang bersifat ukhrawiyah di akhirat nanti. Itulah bagian daripada keseharian di dalam hidup kita. Tidak ada satu manusia pun yang terlepas dari unsur-unsur itu. Dan itulah unsur manusiawi. Oleh karena itu diperlukan keteguhan keyakinan. Keteguhan keyakinan di dalam menghadapi situasi-situasi tersebut. Agar kita bisa tetap berada di jalan yang lurus, agar kita tetap berada dalam hidayah atau fitnah dari Allah, dan yang terpenting lagi agar kita bisa terhindar dari ketersesatan pikiran, ketersesatan langkah, dan ketersesatan perbuatan. Nah ini saudara-saudara sekalian. Nah, seperti juga banyak sekali janji-janji Allah, seperti sering dikatakan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kehidupannya dan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan ini harus kita yakini bahwa orang yang bertakwa kepada Allah itu akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya dan juga diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Ini janji Allah yang harus kita yakini. Kemudian persoalannya ketika kita sudah mencoba untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dengan berbagai hal, baik ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah ghairu mahdhah, termasuk ibadah-ibadah nawafilnya atau ibadah-ibadah sunnahnya sudah kita laksanakan, dicoba dengan itu. Tetapi ada hal-hal yang menurut pemikiran kita, padahal sebetulnya Allah sudah banyak memberikan jalan keluar bagi hidup kita. Padahal sebetulnya Allah sudah memberikan rezeki yang tidak diduga. Hanya seringkali manusia ini tidak pandai bersyukur. Dianggapnya pemberian Allah itu adalah yang kita minta. Padahal lebih banyak pemberian Allah yang tidak kita minta yang diberikan kepada kita. Hanya seringkali orang itu hanya mengakui pemberian dari Allah itu yang kita minta dalam doa. Padahal Allah memberikan kebutuhan-kebutuhan kita walaupun kita tidak minta. Hanya seringkali manusia itu tidak pandai bersyukur. Nah, ketika berhadapan dengan tadi, dengan doa-doa yang belum dikabulkan, harapan-harapan yang belum tertunaikan sesuai dengan janji-janji Allah, tetaplah berkeyakinan bahwa Allah Maha luas karunia, Allah Maha pemberi, Allah Maha pemurah, Allah Maha penyayang,
bagi orang yang beriman dan bertakwa. Yakin diijabah. Hanya waktu dan tempatnya Allah lah yang Maha tahu, sesuai dengan kemaslahatan bagi diri kita sendiri. Karena Allah yang Maha tahu kapan itu dikabulkan. Ya. Kapan pemberian ini diberikan, itu sesuai dengan kehendak Allah. Artinya ketika pemberian ini diberikan, maka pada saat itu adalah saat yang maslahat bagi dia, saat yang tepat bagi dia, yang tidak menimbulkan kemadaratan atau kerugian bagi yang diberinya. Itulah kasih sayang Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah juga berfirman di antaranya, wa qala ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan ketika ditanyakan oleh kepada hamba-hamba anni, tentang aku, kata Allah. Ketika ada orang bertanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka katakanlah bahwa aku dekat, kata Allah. Jadi ketika ada orang bertanya di mana Allah, ya, maka katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat dengan kita. Allah itu dekat dengan kita. Ya. Artinya dekat di sini tidak dimaknai dari jarak. Ya. Jangan dimaknai bahwa kedekatan Allah dengan hambanya itu adalah kedekatan dalam bentuk jarak, tidak. Tetapi ini harus dimaknai bahwa Allah dekat dengan kita itu Allah mengetahui seluruh persoalan diri kita. Bahkan rahasia batin kita Allah mengetahui. Itulah sedekatnya Allah. Allah lebih mengetahui tentang diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Kita seringkali tidak paham tentang diri kita. Kita saja tidak mengerti tentang diri kita. Allah paham. Allah mengerti keadaan diri kita, baik zahirnya maupun batinnya. Allah tahu kebutuhan hidup kita. Allah mengerti keinginan kita, harapan-harapan kita. Inilah dekatnya Allah maknanya. Allah sudah mengatakan bahwa Allah dekat. Katakanlah aku dekat. Ini adalah kalimat cinta sebetulnya, yang sangat indah. Fadkuruni adkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepada engkau, kepada kamu. Begitu dekatnya Allah dengan kita. Nah, kalau sesuatu yang sangat dekat, apalagi yang harus diragukan? Karena jangankan kalimat yang kita ucapkan, jangankan doa yang kita panjatkan, lintasan hati yang ada di dalam dada kita pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dekatnya. Tidak berdoa saja Allah tahu. Ketika kita ngegeretas dalam hati kita, ya Allah, hamba begini ya Allah, dan hati itu tidak berbentuk doa, Allah tahu itu. Allah tahu. Makanya bagi hamba-hamba yang saleh, apalagi karangan aulia Allah, cukup dengan lintasan hati maka kabul. Lintasan hatinya itu. Kemudian Allah juga melanjutkan dalam kalimat ini dalam firman-Nya, ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan dialah yang mengabulkan doa-doa dari orang yang berdoa. Ini janji Allah. Allah mengatakan bahwa Allah itu dekat. Aku dekat dengan kalian semua. Dalam bahasa kita seperti itu. Ini adalah bahasa cinta. Allah mengatakan aku dekat dengan kalian. Tapi kenapa kamu tidak merasakan bahwa aku dekat? Kalau bahasa kita seperti itu. Makanya kalau orang yang bermakrifat, ketika Allah mengatakan bahwa fa inni qarib, aku dekat dengan kamu, maka orang yang bermakrifat betul-betul merasakan dekatnya dirinya dengan Allah. Begitu dekatnya dia dengan Allah. Sehingga setiap helaan nafasnya, setiap gerak hatinya, setiap lirikan matanya, dia merasa Allah menyaksikan itu semua. Tidak ada yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Allah juga di sini berjanji akan mengabulkan setiap doa-doa yang berdoa kepadanya, yang berharap kepadanya.
Makanya sekuat-kuat harapan, sebaik-baik harapan, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang benar, dengan harapan yang baik. Itulah husnuzon kepada Allah, sangat diperlukan. Jangan sekali-kali kita suuzon kepada Allah. Kalau orang yang suuzon kepada Allah, apalagi berputus asa kepada Allah, maka berarti dia belum bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin, begitu indahnya sebetulnya. Jangankan nikmat-nikmat yang berbentuk kesenangan, yang berbentuk kebahagiaan. Ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup pun, dia tetap akan merasakan nikmat dari Allah. Bahwa ini adalah bagian daripada nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita harus yakin karena Allah Maha mengetahui tentang kehidupan kita, bahwa apapun yang terjadi pada kita, maka itu ada hikmah di balik itu semua. Dan apabila kita percaya dan kita beriman kepada Allah, berusaha untuk mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, maka kita sangat yakin Allah akan menjaga hidup kita dan Allah memberikan hal-hal yang terbaik bagi kehidupan kita. Hanya persoalannya kapan, di mana, dalam bentuk apa, itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu tetap keyakinan bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itulah yang terbaik untuk kehidupan kita di dunia wal akhirah. Di dalam akhir pembahasan ini ada sebuah kisah saudara-saudara sekalian. Pada saat itu ketika mau terjadi Futuh Mekah, Rasulullah SAW beserta 1.400 para sahabat yang waktu itu berjalan dari Mekah ke Madinah. Berjalan dari Madinah ke Mekah. Jadi ketika mau Futuh Mekah, Rasulullah itu mau pergi ke Mekah dari Madinah. Sebelum ke Mekah, Rasulullah SAW berkata kepada 1.400 sahabatnya itu bahwa kita akan pergi ke Mekah dan memenangkan Mekah, merebut kembali Mekah dari orang-orang kafir Quraisy. Berangkatlah 1.400 sahabat dengan Rasulullah itu menuju Mekah. Ketika tiba-tiba di perjalanan, tentu saja Rasulullah menyampaikan seperti ini itu berdasarkan wahyu dari Allah. Allah menjanjikan kemenangan itu bagi Rasul dan para sahabat, bahwa Allah akan memberikan Mekah itu, Futuh Mekah itu kepada Rasul dan para sahabat. Sudah saatnya. Maka Rasul menyampaikan kepada sahabatnya, ketika di perjalanan apa yang terjadi? Dihadanglah orang kafir Quraisy. Sebelum sampai Mekah di pertengahan dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa yang terjadi? Orang kafir Quraisy waktu itu malah melarang Rasul dan para sahabat yang 1.400 tidak boleh masuk Mekah. Dilarang melaksanakan umroh, karena waktu itu mau umroh, sekalian umroh ke Mekah itu. Dilarang, tidak boleh. Nah, di situ terjadi perundingan yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Kita tahu bahwa perjanjian Hudaybiyah ini seakan-akan merugikan kaum muslimin pada saat itu. Nah di sini kita lihat, padahal Allah sudah berjanji akan memberikan Mekah itu, kemenangan bagi Rasulullah SAW dan para sahabat. Ternyata dicegat dan tidak terjadi pada saat itu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah bersabar. Berarti ada satu tahapan yang harus ditempuh terlebih dahulu. Itulah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yang isinya diantaranya perjanjian Hudaybiyah itu, kalau ada orang muslim yang masuk ke Mekah tidak boleh keluar dari Mekah, harus tetap di Mekah. Tetapi kalau ada orang Mekah, orang kafir Quraisy keluar dari Mekah, maka dia dibiarkan bebas. Nah ini kan seakan-akan merugikan, tetapi padahal menguntungkan. Ketika ada orang kaum muslimin yang masuk ke Mekah dilarang keluar kembali, maka kaum muslimin punya kesempatan untuk berdakwah di Mekah. Itu hikmahnya di situ. Berapa lama bersabarnya? 1 tahun Rasulullah bersabar. Tidak bisa masuk Mekah dengan perjanjian Hudaybiyah itu. 1 tahun. Dan ternyata janji Allah itu ditunaikan pada tahun berikutnya. Tidak pada saat itu. Padahal Rasul sudah menyampaikan sekarang kita akan merebut Mekah. Tetapi pengabulannya ternyata 1 tahun kemudian baru Mekah itu bisa direbut oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itulah salah satu contoh bagaimana Allah menampakkan rahasianya untuk menguji kaum muslimin di dalam masalah kesabaran.
dikabulkan Allah, tapi 1 tahun berikutnya dikabulkan. Nah inilah menjadi pelajaran bagi sahabat-sahabat yang lain tentang harus tetap sangka baik kepada Allah dan yakin bahwa iktikad, niat, hajat dan doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat, keinginan dan doa-doa kita yang sudah sering kita panjatkan ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang Allah kehendaki. Dan kita semoga waktunya atau saatnya yang tidak lama, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian ini. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.